Umatul Islam, azan ya Allah wa yakum, para pemirsa Izzah TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Dr. Ferry G. Sohan, SPJP, yaitu spesialis jantung dan pembuluh darah ya dok? Ya. Ya, selamat pagi dok. Ya, selamat pagi Pak. Selamat datang di studio Izzah TV ya. Seperti inilah studio Izzah TV. Dan beliau akan ya berbagi sharing tentang ilmu beliau di dunia kedokteran, tentang bagaimana cara kita jaga dan cintai jantungmu dengan pola hidup sehat. Nah, ini pembahasannya sebenarnya sudah sering kita bahas dok, tentang jantung, tentang pembuluh darah koroner, kemudian bagaimana cara gimana caranya supaya sehat gitu dok. Nah, cuman kita pembahasannya sekarang ini khusus atau lebih detail lagi dok, bagaimana jaga dan cintai jantungmu dengan pola hidup sehat. Nah, kenapa harus dijaga gitu dok jantung kita ini dok? Silakan dokter. Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, terima kasih juga pada Izzah TV dan juga kepada Rumah Sakit Islam Arafah yang sudah mengundang saya untuk bisa menjadi narasumber untuk diskusi lah mengenai tentang penyakit jantung ya. Memang penyakit jantung ini memang penting sekali ya Pak ya, dikarenakan menurut data yang kita dapatkan ya, khususnya kalau kita dari Assurance Indonesia, kita dengan BPJS di tahun 2022 itu, kita memang menemukan bahwa penyakit jantung itu merupakan penyakit yang kasusnya terbanyak ya, penyakit kronis dengan kasus terbanyak. Di tahun 2022 saja kita mendapatkan 15,5 juta kasus untuk penyakit kardiovaskular ya, penyakit jantung, dan juga memakan biaya yang paling besar memang ya, memakan biaya paling besar mencapai 12,14 triliun pada tahun 2022 untuk pengobatan dengan menggunakan BPJS. Jadi kalau di luar itu berarti dia lebih banyak lagi. Nah, oleh sebab itulah memang kita ingin sharing, berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, karena memang biayanya juga mahal ya, dan juga pengobatannya pun jangka panjang. Oleh sebab itu kita memang mengambil tema supaya kita bisa mempelajari bareng-bareng tentang menjaga dan cintailah jantungmu dengan pola hidup sehat. Jadi kita lebih ingin menekankan tentang prevensi sebenarnya, pencegahan, gimana cara mencegah agar jangan kita bisa masuk ke dalam penyakit jantung khususnya koroner dan yang lainnya. Ya, jadi pencegahan itu tema yang ingin kita ambil memang untuk meningkatkan kualitas hidup dan juga tentunya pun untuk mengurangi cost ya, biaya untuk pengobatan penyakit jantung. Seperti itu mungkin Pak. Iya dokter, jadi artinya gini, jantung ini organ tubuh kita. Kalau sudah kena penyakit nanti cost-nya banyak, tinggi, makanya kita bahas nih sekarang pencegahannya dokter. Nah itu dia. Jangan sampai sudah masuk terjun ke sana, sudah terkena penyakit, baru mau mencegah ya nggak bisa dokter. Sudah harus tindakan pengobatan, tindakan diagnosis dan yang lainnya seperti itu. Nah, gini dokter, tindakan pencegahan seperti apa yang dimaksud untuk bisa ya supaya jantung kita nih sehat gitu dokter? Ya tentunya kita sebisa mungkin memang pencegahan primer ya. Jadi sebelum kena itu memang harus kita cegah terlebih dahulu. Misalnya pun sudah terlanjur kena, tetap aja kita melakukan pencegahan ya. Menjadi pencegahan sekunder menjadi seperti itu. Nah tentunya hal-hal yang terpenting untuk kita lakukan sebagai pencegahan primer tadi ya, sebelum kita mengalami penyakit jantung, seperti sesuai dengan tema yang kita ambil, sebisa mungkin kita jalankan dengan pola hidup sehat. Ya, jadi memang makan itu harus benar-benar kita jaga ya. Asupan kalori, asupan lemak, asupan protein ya. Memang banyak sekali jenis-jenis diet ya. Kalau sekarang kita mungkin lihat di TV ada yang diet intermittent fasting ya, diet mayo, diet mediteran, semua itu sebenarnya boleh dibilang bagus ya, untuk tapi harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ya, jadi kita bisa bilang tidak ada satu yang benar-benar lebih bagus dari yang lain ya, tapi memang kalau secara penelitian yang direkomendasikan rata-rata kebanyakan orang memang cocoknya dengan diet-diet yang jenis mediterranean seperti itu ya, yang lebih perbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan ya, kacang-kacangan. Lalu kalau untuk daging lebih diutamakan seperti daging ikan kayak gitu ya. Jadi seperti daging merah ya, daging merah sapi, kambing itu bukan tidak boleh ya. Boleh, tapi mungkin kita batasin ya. Kalau kita mungkin kita pas lagi lebaran masih boleh ya. Tapi jangan terlalu banyak, mungkin seperti itu. Dan juga tentunya pola hidup sehat yang lain tidak hanya tentang makanan ya. Tentunya tentang kebiasaan kita seperti merokok, seperti itu memang
kalau kita biasa kalau pasien yang merokok tuh selalu bilang, oh kalau gitu saya kurangi rokoknya ya. Kurangin gitu. rokoknya. Nah sebenarnya bukan dikurangin ya, di stop seharusnya. Tetap harusnya itu ya, Dok. Gitu di stop. Dan juga yang paling penting juga itu salah satu yang terpenting juga adalah dengan olahraga rutin. Olahraga. Ya olahraga itu kita juga harus paham bahwa olahraga itu setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda ya. Jadi semua olahraga itu harus terukur. Kayak gitu ya. Jadi tidak boleh berlebihan juga ya, karena itu pun kalau yang berlebihan kita tidak tahu kondisi jantung, terkadang malah bisa fatal untuk jantung kita sendiri. Iya. Ya. Semakin tinggi olahraganya Semakin tinggi makin olahraga, kencang biasanya lagi. ya detak jantung semakin kencang dan kita tidak tahu kondisi jantung kita seberapa sehat. Iya. Nah, terkadang pun itu bisa fatal. Jadi olahraga itu pun harus memang terukur. Seperti itu. Kadang ada berita itu dokter orang olahraga tiba-tiba meninggal. Ya. Pas dicek ternyata diagnosisnya henti jantung. Nah, ada yang henti betul. jantung, ada yang ya banyaklah seperti yang tentunya kita berusaha supaya menghindar dari penyakit-penyakit tersebut. Betul. Jadi ada 3 nih dokter, artinya pola makan, pola hidup. Jadi jangan merokok juga tadi. Ya, jangan merokok, bukan dikurangin ya. Jangan merokok, lebih tepatnya kayak gitu. Mungkin ada penelitian nggak dok, kalau orang yang merokok itu lebih beresiko untuk terkena penyakit jantung? Oh ya, sangat ada ya. Jadi yang pasti merokok itu kita anggapnya sebagai salah satu faktor risiko yang berperan secara eksponensial. Jadi biasanya tidak hanya satu saja. Jadi kita sebut eksponensial nih maksudnya ketika kita memang merokok itu resiko kita terkena serangan jantung, khususnya serangan jantung koroner ya, itu akan meningkat 2 kali lipat dibandingkan orang normal. Lalu dibandingkan juga dengan dia merokok plus dia punya hipertensi, darah tinggi, eksponensial dia akan menjadi 4 kali lipat resiko dia terkena serangan jantung dibandingkan orang yang memang tidak hipertensi atau yang hipertensi terkontrol. Oh gitu ya dok. Lalu ditambah lagi ada diabetes ya, eksponensialnya menjadi 8 kali lipat. Ditambah lagi dengan kolesterol tinggi dan lain-lain menjadi lebih dari 10 kali lipat. Nah, jadi itu sih penting ya, karena jarang orang biasanya dengan dia merokok, pola hidupnya sehat. Jadi itu memang satu yang saling keterkaitan, rata-rata kayak gitu. Ya, jadi kalau bisa yang merokok sebisa mungkin bisa berhenti gitu ya. Dok. Ya, berhenti. Jangan sampai nanti aduh udah terkena nanti baru tahu ini rasanya sehat itu seperti apa. Ya, seperti itu. betul. Ada nggak dok batasan aman untuk yang olahraga gini dok? Misalnya olahraga yang lari misalnya atau mungkin olahraga badminton, ada batasan aman nggak untuk ya mungkin untuk jantung kita lebih sehat lagi gitu? Ya, nah ini menurut saya pertanyaan yang sangat baik ya, karena orang-orang tuh memang banyak menanyakan ya, apalagi mungkin kalau ngikutin baru kejadian sekitar 1 bulan lalu, orang yang terlihat sangat sehat ya, rutin fitness, rutin olahraga, tiba-tiba dikabarkan meninggal. Ya. Semua orang bertanya-tanya, kok bisa ya seperti itu ya, padahal orangnya sehat, badannya bagus, kok bisa seperti itu. Nah, jadi memang di dalam ilmu kardiologi sendiri, ilmu penyakit jantung ya, khususnya di European Society of Cardiology itu di bagian yang sport kardiologi, itu memang masuk ke dalam pembahasan yang juga cukup sering dibahas juga akhir-akhir ini. Jadi memang mana yang paling bagus untuk olahraga, kita lebih direkomendasikan memang olahraga yang jenis aerobik. Seberapa lama kita aerobik ini masuk ke dalam seperti jogging, jalan, sepeda, ya berenang, itu semua masuk ke dalam aktivitas yang aerobik. Senam itu juga. Nah, direkomendasikan sekitar 30 sampai 60 menit sehari. Direkomendasikan juga selama 3 sampai 5 kali seminggu. Kayak gitu. Nah, apakah boleh lebih dari itu? Sebenarnya sih kalau dia masih muda, masih di bawah 40 tahun, kita lihat tidak ada faktor resiko ya. Tidak ada resiko tidak ada cerita dari family history, riwayat keluarga yang memang terkena serangan jantung atau stroke usia muda. Itu mungkin kalau dia mau lebih dari itu tidak apa-apa ya. Tapi tetap lebih dari zona yang tadi 30 sampai 60 menit sehari, 3 sampai 5 kali seminggu ya. Tapi kalau kita sudah menemukan dia ada faktor risiko ya, merokok, hipertensi, usia udah di atas 40 tahun, memang kita merekomendasikan harus melakukan medical check up terlebih dahulu. Iya, dok. Ya. Pada zaman sekarang ini memang banyak juga ya, memang di era sekarang ya, rata-rata pun perusahaan tuh ada yang di atas 40 tahun mereka harus merekomendasikan melakukan tes jantung, khususnya tes treadmill ya, tes treadmill, tes lari, jantungnya dipacu untuk memastikan seberapa aman jantungnya kalau dia beraktivitas. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita baru tahu nih kalau ternyata dia dari hasil treadmill tesnya dia ternyata baru stage 2 yang belum terlalu berat sudah jantungnya bermasalah, berarti kita jangan merekomendasikan dia untuk kerja berat ya.
Jangan pula kita sarankan dia boleh main badminton. Itu kalau jantung nggak mampu, kita paksakan seperti itu, Bahaya. bisa terjadi henti jantung mendadak, Wah, memang itu cardiac bahaya. arrest seperti itu. Jadi penting sekali medical check up itu Medical ya, check up khususnya ya. jantung. Iya, betul. Iya, MCU seperti itu. Jadi tadi ada tes yang elevasi ya, apa namanya Ya, dokter? tes- Treadmill. Tes elevasi, treadmill test ya, Itu kita ada beda nggak dok protokolnya. dengan EKG atau ECG gitu dok? Ya, itu ada beda. Jadi pemeriksaan jantung kalau untuk medical check up yang umum dilakukan standar itu memang rekam jantung ECG ya, elektrokardiogram ya, ECG, EKG itu sama. Ya, itu memang biasa kita lakukan. Kalau standar internasionalnya untuk usia di bawah 40 tahun kita memang merekomendasikan EKG terlebih dahulu saja. ya, Kayak gitu ya. Di atas 40 tahun sebenarnya direkomendasikan kalau bisa EKG dan tes treadmill. Tes treadmill. Tes treadmill karena di atas 40 tahun faktor risiko sudah mulai banyak biasanya ya. dokter. Mungkin terasa juga ya pemirsa yang dulu umur 20 30 tahun kerja apa-apa nggak ada masalah. Sekarang umur 40 tahun kerja kok sudah mulai capek-capean nih. Nah, itu memang harus dilakukan medical check up terlebih dahulu benar, kayak gitu. Jadi dengan hasil dari treadmill tadi, EKG atau ECG, baru bisa disimpulkan ya dokter, ini ada kelainan atau tidak, atau Ya. ada rekomendasi boleh nggak ini olahraga yang aman atau tidak seperti Ya, itu dokter. betul. Jangan Paling sampai bagus memaksakan diri gitu ya dokter, artinya seperti itu ya dokter. Betul, betul Nanti sekali. tiba-tiba henti jantung atau ya yang tidak kita inginkan lah dok. Ya, Ya, seperti itu intinya. betul, betul. Baik dokter, mungkin pertanyaan selanjutnya dokter, ada nggak dokter gejala yang harus diwaspadai untuk yang mungkin yang nggak tahu, belum bisa melakukan medical check up, mungkin bisa cek-cek di rumah sendirilah dulu, mungkin ada nyeri atau apa seperti itu, gejala-gejala yang perlu kita waspadai dokter. Ya, nah itu ya untuk pemirsa rekan-rekan ketahui juga ya, memang pada umumnya ada 3 gejala yang sering terjadi pada gangguan jantung ya. Gejalanya itu salah satu adalah nyeri dada. Nyeri dada. Jadi ketika kita mengalami sebelumnya tidak pernah nyeri dada, sekarang mengalami nyeri dada dan nyeri dadanya nih dia cukup khas. Makin kita banyak aktivitas, nyeri dada dirasakan semakin berat. Nah, semakin sering muncul kayak gitu ya. Itu ada kemungkinan terindikasi dengan penyakit jantung. Ya, khususnya penyakit jantung koroner ya. Lalu selain nyeri dada, kedua itu adalah gejala seperti sesak nafas. Seperti sesak nafas. Nah, kayak kita biasanya jalan mondar-mandir nggak apa-apa, naik turun tangga nggak apa-apa. Lah kok akhir-akhir ini jalan nggak terlalu jauh, jalan 100 meter kok sudah sesak ya. Sesak. Nah, itu juga harus kita lakukan evaluasi ya. Memang bisa saja ya karena berat badan naik jadi gampang sesak bisa. Tapi bisa juga memang karena jantungnya mulai bermasalah. Ya, jadi nyeri dada, sesak napas, dan ketiga gejala tersering itu adalah dada berdebar. Dada berdebar. Ya, jadi tiba-tiba sering merasa kok dada saya degupannya kencang kayak gitu ya. Sebelumnya tidak seperti itu. Nah, itu juga harus kita evaluasi ya, apakah ini merupakan bagian dari gangguan irama jantung ataukah mungkin hanya berdebar biasa kayak gitu ya. Itu harus dievaluasi. 3 itu adalah yang paling utama, walaupun ada juga ya gejala lain yang agak lebih jarang seperti sinkop, seperti kayak gampang lemes, gampang mau jatuh, itu bisa aja. bisa Tapi juga itu ya? agak jarang. Jarang. 3 itu yang paling sering memang. 3 tadi. Gitu. Insya Allah baik dokter. Mungkin izin dulu dokter, kalau misalnya ada gejala-gejala tadi bisa langsung konsultasi ke dokternya di Rumah Sakit Arafah ya dokter. Ya. Izin ada beberapa jadwal praktik dari dokter Ferry, yaitu di hari Senin dan juga Rabu di Rumah Sakit Islam Arafah di jam 14.30 sampai 18.30 ya dokter. Ya, betul. Dan juga di hari Jumat jam 14 sampai 18 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kalau pemirsa ada keluhan, misalnya kok ada berdebar seperti yang dokter sebutkan tadi, bisa langsung datang ke sana untuk konsultasi ya dokter. Ya, Biar bisa dievaluasi adakah gangguan atau tidak. Kalau seandainya aman ya bisa pulang ya dokter. Bisa pulang. Kalau misalnya ada kelainan, mungkin ya dokternya akan menyarankan apa yang sesuai Ya, disarankan oleh dokter. kita akan sarankan seperti itu. pemeriksaan lanjutan, misalnya Iya, kita dokter. menemukan ada indikasi kelainan jantung seperti Baik. itu. Baik, terima kasih dokter. Ini dokter mungkin ada pertanyaan yang cukup sering juga dari para teman atau kolega kita. Ada nggak dok hubungannya penyakit GERD dan juga asam lambung ke sesak dada atau ke jantung gitu? Penyakit Dok? jantung. Ya, nah ini pun juga pertanyaan yang sangat bagus ya menurut saya ya. Sangat bagus dan sering juga ditanyakan sama pasien ya. Sering pasien itu keluhannya nyeri ulu hati, kembung, setiap aktivitas kok rasanya nyeri ulu hatinya makin sering. Iya dokter. Nah, itu memang jujur saja itu sulit dibedakan ya, karena posisi lambung kan di area
sekitar perut kiri atas ya. Iya, Dok. Dan di atasnya ini persis ini jantung kayak gitu ya. Jadi kalau dia asam lambungnya atau gas lambungnya naik, sering seolah-olah memang terkesan seperti dia penyakit jantung. Ya. Nah, dari sini kita memang untuk membedakannya, di situ memang kita memerlukan data-data dari pasien ya. Kalau memang pasien yang masih muda ya, umur masih di bawah 40 tahun, tidak ada faktor resiko ya, dan dia khas, kalau seandainya lagi banyak masalah ya, sering di sininya kayak penuh, dadanya terasa ya, dada sebelah kiri atau di tengah. Nah, itu memang kemungkinan dia GERD ya. GERD atau penyakit lambung, seperti itu ya. Tapi kita harus memantau juga, kalau seandainya pasien ini usianya sudah cukup tua ya, 40 tahun ke atas, ataupun di bawah 40 tahun dengan faktor risiko yang cukup banyak. Faktor risiko ini seperti tadi, dia punya hipertensi, diabetes, perokok berat ya, kolesterol tidak terkontrol. Nah, kita harus mencurigai jangan-jangan ini terkait dengan penyakit jantung. Ya, seperti saat ini ya, saya juga sedang merawat pasien pun juga sama ya, di Rumah Sakit Islam Arafah pun dia keluhannya sama, kok sering banget serasa ulu hatinya kok sering banget nyeri dan keringat dingin. Tiap dia kerja, nyeri ulu hati dan keringat dingin. Jadi kebetulan pun kemarin dia ketika datang direkam jantung, ternyata rekam jantung menunjukkan ini adalah suatu serangan jantung koroner. Oh, gitu ya. Kita sarankan untuk melakukan pengecekan darah, pengecekan troponin untuk memastikan, dan memang ternyata hasilnya juga positif ya. Jadi memang terpaksa pasien ini kita rawat ya, harus kita berikan pengencer darah, obat-obatan untuk penyakit jantung. Dan ya itu ya, pasien juga bercanda, kok saya setelah diobati jantung, penyakit lambung saya hilang. Seperti itu. Jadi memang karena begitu sulitnya membedakan itu untuk orang awam. Seperti itu. Dokter. Jadi kalau kita merasakan penyakit seperti ini berulang dan tidak sembuh-sembuh, alangkah baiknya memang kita konsultasikan ke dokter yang terkait. Kayak gitu ya. Ya, pokoknya tadi terutama faktor risiko ya. Kalau memang masih muda, mungkin dia lebih ngarah ke penyakit lambung atau GERD seperti itu ya, atau dispepsia. Tapi kalau yang usia agak tua dan juga dipengaruhi makin banyak aktivitas, kok makin sering nyeri ulu hati, ya jangan-jangan ini suatu penyakit jantung. Ya harus kita evaluasi terlebih dahulu. Jadi harus kita diagnosis dengan tepat, ya konsultasi dengan dokter. Kalau misalnya cuman meraba-raba atau diagnosis sendiri, itu kita nggak tahu ya, Dok. Ya itu sulit. Sulit. Sering salah diagnosa. Karena pasien saya pun seperti itu juga ya. 2-3 minggu ini kok makin menjadi-jadi ya. Ternyata iseng direkam jantung, ternyata malah kena serangan jantung seperti itu. Itu kalau sudah terkena seperti itu, pencegahannya gimana, Dok? Atau pengobatannya gimana gitu, Dok? Nah, jadi kalau jantung ini sebenarnya diagnosisnya itu banyak ya, tapi yang sering memang diketahui oleh masyarakat dan juga memang yang paling sering itu adalah penyakit jantung koroner memang. Jadi kita akan melihat dia jenis penyakit jantung koroner yang mana ya. Kalau yang jenis sumbatan total, kita harus memberikan obat fibrinolitik dan itu memang harus di rumah sakit. Seperti itu ya. Kalau yang jenis sumbatan tidak total, itu kita berikan pengencer darah yang disuntikan di perut ya, dan obat-obatan lain itu pun juga memang di rumah sakit. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang sudah kita ketahui dia ada penyakit jantung koroner dan memang sudah menjadi penyakit jantung koroner yang sudah rawat jalan, ya itu kan kadang-kadang juga tetap bisa kambuh. Gitu ya, Dok. Ya, dan pada kasus kayak gitu kita memang biasanya menyediakan obat isosorbit namanya, isosorbit. Kita saran pasiennya untuk selalu kantongin nih, ya kita sarankan Bapak atau Ibu ini kan sudah terdiagnosa penyakit jantung. Kita tidak tahu kapan, kadang-kadang entah pas ada masalah hidup tiba-tiba, ya, pas buru-buru Nah tiba-tiba dia kambuh lagi, apa harus dilakukan? Taruhlah obat isosorbit tersebut di bawah lidah, dihisap-hisap sambil memang kita tetap menuju ke rumah sakit. Ya, jadi ada spare waktu untuk mengurangi nyeri dadanya, keluhan yang beratnya itu menjelang kita ke rumah sakit ya. Di luar negeri pun rata-rata seperti itu. Kalau saya lihat beberapa pasien, saya kaget kadang pasien buka dompet, wah ngapain mau buka dompet? Ternyata nunjukin, saya disuruh dokter saya di luar negeri bawa obat ini kemanapun taruh di dompet kayak gitu. Tiba-tiba kambuh, taruh di bawah lidah ya. Tapi penggunaan obat ini pun tetap harus atas resep advice dokter. Nah, karena obat seperti ini juga kadang-kadang ada efek samping ya, bikin pandangan gelap ya, bikin tensi turun. Jadi harus memang atas sepengetahuan dan rekomendasi dokter. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas ilmunya. Kita nampaknya harus berpindah ke para pemirsa Aizah TV yang ingin bertanya, dokter. Baik, bagi para pemirsa Aizah TV yang ingin bertanya atau berinteraktif, silakan hubungi kami di 0821 862 3333. Bisa menelpon secara langsung, bisa juga mengirimkan pesan singkat di WhatsApp di nomor yang sama. Baik dokter, ini ada pertanyaan yang sudah masuk.
Mau tanya dok, ibu saya umur 56 ada keluhan, kadang-kadang nyeri di bagian dada kiri. Ada diabetes dokter. Dicek EKG normal, tapi pas tes treadmill ada yang nggak sesuai katanya. Kemungkinan ada penyumbatan pembuluh darah. Nah itu gimana dokter? Nah, ya ini tadi memang seperti yang kita bahas di awal tadi ya. Terima kasih atas pertanyaan ya Bu ya. Ini memang pertanyaan yang harus pasien tanyakan memang ya. Nyeri dada di tes EKG normal kan? Tapi kok saya masih nyeri dada ya? Nah itu sudah sangat betul ya. Dilanjutkan dengan tes treadmill seperti itu ya. Nah dengan tes treadmill itu nanti pun kita akan melihat lagi ya. Dia menjadi seperti apa? Hasil treadmill test itu bisa ada yang positif kuat ya, bisa yang sugestif positif. Kita curigai ke arah penyakit jantung koroner kayak gitu ya. Jadi dibedakan ya penyakit jantung koroner sama serangan jantung ya. Kalau serangan jantung itu akut ya, kita jangan tes treadmill karena saat itu memang langsung dirawat ya. Iya. Tapi kalau penyakit jantung koroner yang kronis atau chronic coronary syndrome, nah pada kasus seperti ini kita harus lihat kalau dia memang sugestif positif ya, yang kita mungkin ada sumbatan tapi belum memerlukan kateterisasi segera, kita bisa alternatifnya melakukan CT scan koroner, CT scan pembuluh darah koroner ya, untuk memastikan kira-kira sumbatannya berapa persen, gitu ya. Tapi kalau yang kita sudah lihat ke arah, wah ini positifnya sih positif yang kuat ini, ya. Kita lebih rekomendasikan memang kalau bisa kita melakukan koroner angiografi atau langsung kateterisasi saja, kateterisasi koroner untuk kita lihat sumbatannya berapa persen, dan kalau memang sumbatannya melebihi 70%, kita memang merekomendasikan untuk pasien tersebut dibuka memang melalui stent seperti itu. Gitu. Kalau yang dia positif kuat ya. Jadi kalau yang tadi yang masih sugesti positif, yang kalau menurut pertimbangan dari dokternya ibu tadi dia masih memungkinkan untuk obat-obatan dulu, ya kita obat-obatan dulu, tapi kalau bisa tetap dilakukan CT scan untuk memantau kira-kira berapa persen sumbatannya seperti itu. Sumbatan. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga ibu yang bertanya ini segera disembuhkan atau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dokter, mungkin ini pertanyaan juga dokter. Maksud dari ada yang nggak sesuai itu datanya maksudnya seperti apa ya dokter? Nah, ya. Ini jadi seperti sebuah misteri gitu ya. Tidak sesuai. Tidak sesuai, cuman kasih tidak sesuai aja, cuman nggak tahu apa gitu. Ya. Ya mungkin memang ada beberapa ya, mungkin pertimbangan dari masing-masing dokter ya. Ya saya nggak tahu ya dokter itu saya atau bukan ya sebenarnya. Mungkin bukan ya. Nah kadang-kadang kita memang melihat dari kondisi pasien juga ya. Ada pasien itu seperti kalau kita beritahu Bu ini hasilnya positif, langsung stres ya. Langsung kalau sudah stres biasanya detak jantung meningkat, malah keluhan nyeri dada tambah sering muncul, biasa seperti itu ya. Mungkin dokter tersebut ya supaya memang pasien lebih tenang dikatakan ada yang tidak sesuai ya. Tidak sesuai ini mungkin ya yang dimaksudkan tuh bisa aja tidak sesuainya ada gangguan irama jantung selama proses treadmill test, atau mungkin memang dicurigai positif ada sumbatan ya. Mungkin kalau dilihat oleh dokter tersebut ini sudah mulai ada sumbatan tapi mungkin belum memerlukan kateterisasi segera ya. Dia mungkin lebih akan menyarankan ya sudah nggak usah CT scan dulu, nggak usah kateter dulu, nggak apa-apa ibu makan obat rutin aja, tapi memang harus dipantau secara berkala seperti itu ya. Biasanya dokter akan menyarankan mungkin sekitar 3 atau 6 bulan kita lakukan evaluasi ulang EKG atau ya minimal kontrol untuk dilihat kondisinya seperti apa. Ya, jadi memang kalau tidak sesuai itu banyak sekali artinya ya, mungkin bisa langsung ya ditanyakan ke dokter yang bersangkutan karena memang sangat beragam tuh. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dokter. Dokter, mengapa merokok menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung? Itu kan masuknya ke paru-paru aja gitu. Nah, kenapa kok bisa ke jantung gitu? Ya, padahal yang ngisep paru-paru ya, jantung kayak ikutan ngisep nih padahal ya. Ya itu baik sekali ya. Memang sering banget kita ditanyakan seperti itu, dan juga biasanya tim-tim yang tidak merokok lalu berganti ke vape juga menanyakan yang sama ya. Kenapa nih? Kan yang ngisep paru-paru, kenapa pula jantung ikut-ikutan ya? Nah, jadi memang banyak sekali kandungan-kandungan zat kimia di dalam rokok tersebut ya, salah satu nikotin, ter, dan yang lainnya itu. Ketika itu kita hisap, ya masuk ke dalam paru-paru, jadi zat-zatnya itu memang secara keseluruhan dia memang merusak endotel pembuluh darah. Termasuk di parunya juga bermasalah, termasuk juga nanti akan di pembuluh darah lain. Ya, pembuluh darah lain ini sebenarnya tidak hanya jantung ya, pembuluh darah kaki, pembuluh darah tangan ya, pembuluh darah otak, termasuk juga pembuluh darah jantung. Jadi endotel pembuluh darahnya tadi itu dia akan
mengalami kerusakan di seluruhnya, nggak cuma jantung ya. Nah, ini sebenarnya tergantung ya. Dia bisa sebagian besar tuh paling sering dia akan kenanya memang ke pembuluh darah jantung, ke pembuluh darah koroner tersebut, sama biasanya pembuluh darah otak. Makanya dia juga akan sering mengalami serangan jantung ataupun penyakit jantung pada pasien yang memang rutin merokok ya. Dan beberapa kasus-kasus di luar jantung sebenarnya banyak juga ya. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat ada orang yang sampai kakinya menghitam sendiri ya. Nah, itu pun sebenarnya sama ya. Penyakit-penyakit Burger disease, thromboangitis obliteran ya. Pasien saya sekitar 2 bulan lalu juga perokok berat, tiba-tiba 2 jarinya tuh menghitam di sini. Ya, kita melakukan pemeriksaan ya, ini pemeriksaan di luar treadmill dan EKG ya. Kita melakukan pemeriksaan Doppler vaskuler ya, pemeriksaan pembuluh darah di tangannya. Itu ternyata 2 aliran darah di tangannya ini memang tersumbat. Oh, gitu. Makanya dia menghitam. Seperti itu ya. Tapi untungnya sih waktu itu kita ya obatin ya, kita berikan pengencer darah dan obat-obatan memang khusus untuk itu, pasiennya membaik ya. Terakhir kontrol sekitar 2 minggu lalu itu sudah mulai agak berkurang tuh hitamnya ya. Tapi ya memang pasiennya masih nakal, masih merokok juga. Jadi penyembuhannya juga tidak bisa maksimal. Jadi memang walaupun yang menghisap itu paru-paru, tapi kerusakan di endotel pembuluh darah itu terjadi di seluruhnya. Seluruh tubuh itu ya, dokter. Ya, tidak hanya di paru, di jantung, di otak, pembuluh darah otak dan pembuluh darah lain juga seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Yang lebih bahaya nih kalau ke otak ya dokter, kalau ada penyumbatan di situ Ya, bisa sampai stroke dan lainnya. Iya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dokter. Izin bertanya dokter, saya Ibu Sofia, saya didiagnosa punya jantung. Maksudnya penyakit jantung Oh, nih, ya. dokter. Tapi belakangan ini seluruh tubuh sering seperti tersiram air es seperti itu dokter. Nah, itu bagaimana dokter? Oh ya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Ya, mungkin seperti dibawakan oleh host tadi ya. Kalau di diagnosa jantung pasti semua orang punya jantung ya. Iya. Mungkin ya maksudnya ini Mungkin penyakit maksudnya jantung ya. Ya, penyakit jantung. Nah, kita harus membedakan juga ya. Memang kadang kesulitan seperti itu. Kita tidak diberitahu secara jelas penyakit jantungnya ini apa ya, diagnosa penyakit jantungnya. Ya, kalau penyakit jantungnya jenis sumbatan pembuluh darah, itu memang gejalanya itu bisa macam-macam ya. Rata-rata penyakit pembuluh darah itu memang terjadi di seluruh tubuh ya. Jadi dulu tuh ada data yang namanya kokalis ya. Kokalis itu koroner, karotis, dan lim. Maksudnya tuh kalau pasien itu mengalami sumbatan di satu pembuluh darah, di pembuluh darah koronernya, itu juga ternyata kalau kita screening ke pembuluh darah lain, termasuk pembuluh darah di leher ini ya, karotis yang mengarah ke otak, itu juga rata-rata menyumbat. Di kaki juga menyumbat, kayak gitu ya. Di tangan memang orang agak jarang melakukan penelitian ya, karena agak jarang tersumbat. Tapi ternyata dari jantung, pembuluh darah leher yang ke otak, sama pembuluh darah kaki itu juga seringnya juga mengalami sumbatan. Jadi kalau dia ini diagnosanya adalah penyakit pembuluh darah koroner, lalu tangan kaki juga memang sering kayak terasa dingin, mungkin saja ada hubungannya ya. Cuman memang saat ini kita kekurangan data, kita belum tahu Ibu didiagnosa sebagai penyakit jantung apa ya. Karena bisa juga penyakit-penyakit gangguan persarafan mengalami keluhan yang seperti Ibu sampaikan tadi ya, dingin di seluruh badan, itu bisa juga memang gangguan persarafan. Jadi mungkin kita harus nanti mungkin Ibu boleh tanyakan dan konsultasi lagi ke dokter jantung Ibu, kira-kira ini masuk ke dalam penyakit jantung yang bagian apa. Kayak gitu ya. Kalau saya sih memang biasanya selalu memberitahu kepada pasien ya, jenis penyakit jantungnya adalah jenis penyakit jantung yang ini, yang koroner, ataupun jenis yang pembengkakan jantung karena hipertensi, atau jenis yang gangguan irama jantung. Jadi pasiennya juga memang lebih aware, dan misalnya pun nanti berobat ke tempat lain, karena kan pasien pun tidak selalu berobat ke kita, ke dokter jantung yang sama ya, karena kadang-kadang ya dokternya sekolah, ya dokter yang lain dia akan berubah ke dokter jantung lain. Nah, jadi sudah ada data nih ketika dokter jantung lain menganalisa, sudah tidak mulai lagi dari nol. Dia sudah tahu, oh Ibu ini yang gangguan irama jantung. Jadi dari awal sudah lebih antisipasi ke bagian tersebut. Seperti itu ya. Jadi mungkin sebaiknya Ibu konsultasikan lagi jenis apa nih penyakit jantungnya ya. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga Ibu Sofia segera sembuh ya dari penyakit jantung yang dimaksud. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dokter. Apa saran dokter terkait kesehatan jantung? Mungkin maksudnya ada kebiasaan-kebiasaan apa dokter yang mungkin selain merokok tadi yang bisa menyebabkan jantung kita makin nggak bagus atau nggak sehat seperti itu dokter? Ya.
Oke ya, baik ya. Mungkin ini maksudnya untuk mencegah ya, bagaimana cara supaya jantung kita tetap selalu sehat, apa tips dan kiat-kiatnya ya. Jadi mungkin pencegahan itu memang menurut saya adalah yang paling penting lah sebenarnya aslinya ya. Karena kalau sudah terlanjur kena, kita harus rutin nih selain mencegah makan obat ya. Jadi double kita mencegah sekaligus mengobati, sekaligus makan obat rutin. Nah, jadi tadi seperti kita sampaikan di awal ya, selain dari pola hidup sehat ya, jaga makan ya, hindarilah kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok, begadang ya, alkohol itu sebenarnya memang sebisa mungkin jangan kita lakukan ya. Lalu salah satu yang terpenting adalah kayak ini ya, rata-rata yang mungkin juga Bapak Ibu ketahui di dunia ini salah satu yang paling orang dengan harapan hidup paling panjang ya, seperti di Jepang ya, di daerah-daerah Asia yang memang mereka rata-rata kemana-mana itu jalan kaki seperti itu. Jadi sering-sering mobile, sering-sering bergerak kayak gitu ya, jalan kemana-mana itu sebenarnya sih sangat direkomendasikan ya, karena itu membuat aliran darah jauh lebih bagus, aliran darah tidak stagnan ya. Kalau kita lebih sering mager nih ya, kalau istilah sekarang ya, malas gerak, tiduran, Rebahan gitu. rebahan ya, tim-tim rebahan ya. Itu memang gampang sekali kita mengalami penggumpalan darah ya. Bahkan ya pasien yang lama berbaring di rumah ataupun di rumah sakit itu seringnya memang kita kasih pengencer darah karena tadi pembuluh darahnya jadinya gampang menggumpal, aliran darahnya gampang mampet seperti itu. Ya bahkan kasus-kasus orang yang di pesawat nih dari Indonesia misalnya ke luar negeri ya sampai kadang sekian belas jam, itu kadang-kadang bahkan ada sampai kakinya bengkak ya, mengalami deep vein thrombosis karena tadi jarang gerak. Jadi memang baiknya sering-sering gerak ya. Kalau bisa memang kalau tempat kerja nggak jauh-jauh amat ya jalan kaki ya. Pergi ke warung depan beli belanjaan ya jalan kaki kalau bisa seperti itu ya. Karena memang saya pernah ya sekali waktu itu kebetulan ke Korea karena ada tugas dari ini ya, tugas belajar. Saya memang melihat rata-rata orang di sana jalan kaki semua. Ya, jalan kaki lalu naik busnya selalu penuh ya, naik bus lalu jalan kaki. Saya iseng melihat kan, saya udah berapa jauh ya jalan kaki? Sudah 20.000 langkah ya. Sedangkan kalau saya lihat di Jambi, saya perlu di Jambi 3.000, 4.000 langkah. Jadi itu memang sangat membedakan kualitas hidup sih. Jadi kalau bisa, dan mereka bukan yang olahraga yang berat-berat sebenarnya, cukup jalan aja, tapi sampai 10.000 langkah lebih sehari, ternyata itu sangat menjaga kualitas jantung kita. Kayak gitu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Ini mungkin ada pertanyaan lagi dokter. Saya sudah bekerja dokter, kerjanya cukup berat dan tidak olahraga. Apakah itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan jantung dokter? Ya. Mungkin hampir sama kayak tadi ya dokter. Ya, ini dia ya. Bekerjanya berat ya. Jadi kita harus lihat ya, memang sebenarnya olahraga yang direkomendasikan, olahraga dan kerja berat itu menjadi sesuatu yang berbeda sebenarnya ya. Dikatakan kalau olahraga yang memang bagus untuk menjaga kesehatan jantung itu seperti yang tadi kita sampaikan di awal ya, olahraga yang jenis aerobik tadi ya, yang jogging, sepeda atau yang berenang, jalan 30 sampai 60 menit sehari dan kalau bisa itu memang continue. Terus-terusan ya. Sedangkan terkadang-kadang ya kerja berat ini contohnya ya, terkadang kayak seperti kita kerja di bangunan ya, yang harus ngangkat batu bata berapa kilo, badan bagus. Tapi ternyata ya kita coba bisa lihat sering sekali, mohon maaf ya, misalnya yang sopir kerja berat, tukang bangunan kerja berat ya, sangat sering mengalami seperti serangan jantung usia muda, gagal ginjal di usia muda. Ya, lihat aja pasien-pasien yang gagal ginjal, cuci darah, itu kebanyakan memang rata-rata yang bekerja seperti itu. Jadi mereka kerjanya terlalu berat, ya istirahatnya kadang juga kurang dan juga konsumsi air putih minumnya itu juga kurang. Ya, lebih sering kadang-kadang minum yang mohon maaf ya, tidak boleh sebut ini ya, seperti suplemen penambah tenaga, minuman penambah tenaga ya. Nah, itu seperti itu memang tidak dianjurkan. Jadi kerja berat itu sebenarnya bagus-bagus saja, nggak ada masalah ya. Tapi tetap harus konsumsi minum harus banyak, minum air putih ya maksudnya ya, minum air putih harus banyak, cukup hidrasi dan juga jangan karena kita kerja berat jadinya makan kita tidak terkontrol. Ya, lebih sering paling enak gitu ya, makan berat, gorengan harus masuk nih. itu harus kita jaga tuh seperti itu ya. Karena ada deh penelitian di tahun 2024 itu ya. Mana sebenarnya yang paling bagus? Ya jaga makan
atau olahraga. Nah, ini menarik banget nih ya penelitiannya. Saya lupa nih Hasilnya judul gimana, aslinya. Dok? Hasil akhirnya tentunya kombinasi kedua itu adalah yang paling bagus. Ya, tentunya Kombinasi. itu yang paling bagus ya. Tapi kalau kita disuruh milih nih ya, yang mana yang paling sebenarnya lebih menjaga kesehatan? Ternyata jaga makan itu dianggap itu bukan jauh ya, itu lebih superior dibandingkan kita tetap olahraga tapi tidak jaga makan. Ya, tapi kalau ditanya mana yang paling bagus ya jelas kedua-duanya. Iya. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Itu artinya ya kerja berat, ya sebisa mungkin untuk tetap jaga pola hidupnya lebih sehat. Jaga pola hidup lebih sehat ya. Seperti yang dijelaskan dokter. Mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dokter pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas ilmunya dokter, sudah sharing banyak tentang ya jantung dan yang lainnya. Semoga bisa mengisi kembali di sini dan dengan tema-tema yang hampir sama ya dokter tentang jantung. Terima kasih. Terima kasih juga kami ucapkan syukran jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa Aizah TV yang sudah ikut bergabung pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas pertanyaan yang masuk dan kami ucapkan semoga yang terkena penyakit segera disembuhkan, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa beraktivitas normal kembali. Mungkin demikian kami cukupkan pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.